Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna khairal hadisi kitabullah wa khaira huda huda Muhammadin wa syarru umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali di channel saya ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian pada Allah SWT. Oke para seluruh YouTube, jadi Allah SWT berfirman di Al-Quranul Karim, tepatnya di surat An-Nisa ayat 116 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'id. Yang artinya sebagai berikut. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa-dosa pelaku kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia mengampuni dosa-dosa selain itu yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'id. Dan barang siapa melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang tersebut sudah dalam suatu kesesatan yang sangat jauh. Jadi teman-teman, di ayat ini sangat jelas sekali berita dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia bahwasanya pada pelaku kesyirikan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan gitu kan. Artinya di sini tidak memberikan ampunan jika dalam masa hidupnya orang yang pelaku syirik itu tidak melakukan taubat pada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian tiba ajalnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan atas dosa kesyirikan yang telah dia perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang selain itu yang dia kehendaki. Dan juga diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini bahwasanya barang siapa melakukan kesyirikan sungguh dia telah dalam suatu kesesatan yang sangat jauh. Jadi luar biasa ya, nggak cuma sesat tapi kesesatan yang sangat jauh. Dhalalan ba'id. Dan ini memang ada ayat yang lain yang memang menjelaskan tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan, salah satunya di surat Al-Maidah ayat 72 ya teman-teman, yang bunyinya ayat 74 teman-teman, yang bunyinya sebagai berikut. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihim jannah. Faqad haramallahu alaihim jannata wa ma'wahum nar wa ma lidzalimina min ansor. Yang artinya sebagai berikut. Innahu may yusyrik billah, barang siapa melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, faqad maka sungguh haramallahu alaihil jannata wa ma'wahum nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surganya bagi hamba tersebut dan tempatnya adalah neraka jahanam. Enggak cuma itu, di belakangnya masih di belakangnya yaitu kan wa ma lidzalimina min ansor, dan nggak ada untuk orang-orang zalim tersebut penolong, seorang pun penolong. Ini luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi sampai kemudian untuk pelaku kesyirikan ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, terlarang surga itu baginya. Kalau kemudian orang melakukan dosa, kemudian ketika kemudian ditimbang dosanya lebih berat daripada amal pahalanya, tentunya dosa hamba tersebut akan masuk ke neraka. Tapi masih ada harapan. Ketika kemudian sudah impas, siksanya sudah dijalani di neraka jahanam, maka dia ada harapan masuk surga. Tapi pelaku syirik, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga baginya dan tidak diberitakan di situ tempatnya neraka jahanam, dan nggak ada seorang pun penolong bagi mereka di situ. Ini mengerikan sekali ya berita ini untuk kita. Kalau kita sebagai seorang hamba yang beriman dan referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW, tentunya sudah jelas-jelas kita takut lah kalau mendengar tahu tentang dosa daripada kesyirikan ini.
Dan yang masalahnya memang kesyirikan ini kan memang nggak sesimpel yang kita kira. Kesyirikan ini kita cuma berpikir, kita meyakini, kemudian mengibadahi ataupun menyembah ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan ini pada umumnya terbagi menjadi dua gitu kan. Yaitu syirik al-akbar, syirik al-asghar, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar sendiri adalah klasifikasinya kita meyakini ada ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita yakini, kita ibadahi dan kita sembah. Sedangkan syirik al-asghar, syirik kecil itulah kita kemudian melakukan amal ibadah yang tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya riya ya. Riya itu kita melakukan amal ibadah tapi kemudian kita cuma pengen dipuji oleh makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sholat, kita melakukan sedekah, pengen dilihat orang. Sampai diberitakan nanti ketika di yaumil akhir nanti setiap hamba yang melakukan amalan untuk mendapatkan balasan daripada amal yang mereka perbuat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada pelaku riya untuk mencari objek-objek orang-orang yang mereka tujuannya mereka melakukan ibadah dulu ketika di dunia, mereka melakukan riya, disuruh meminta amal pahalanya terhadap balasan pahalanya terhadap objek-objek tersebut, yang tentunya nggak bisa ya teman-teman, gitu kan. Nah ini memang sangat jelas sekali diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, gitu kan, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirku al-asghar, syirku al-asghar. Qalu wa ma syirku al-asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yang artinya sebagai berikut, sungguh yang aku khawatirkan dan sangat aku takutkan terhadap kalian itu kan adalah melakukan syirik yang kecil gitu kan, syirku al-asghar. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa ma syirku al-asghar ya Rasulullah? Apa sih itu syirik kecil itu ya Rasulullah? Ar-riya itu kan riya, yaitu riya itu melakukan ibadah, melakukan amal perbuatan yang niatnya hanya untuk dipuji oleh manusia. Jelasnya ini manusia ya teman-teman. Kita melakukan sedekah, kita melakukan sholat, kita melakukan bahkan kultum ataupun dakwah, sebenarnya tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala tapi untuk ketenaran, untuk kepopuleran kita gitu kan, untuk menarik simpati orang-orang di sekitar kita. Ini yang namanya riya ya. Dan itu termasuk ternyata masuk dalam syirik walaupun dia klasifikasinya syirik kecil. Nah itu, dan yang lain kan diberitakan oleh Rasulullah SAW, salah satunya yang sering mungkin kita temui di masyarakat adalah kemudian penggunaan benda-benda yang kita anggap memiliki manfaat ataupun bisa menimbulkan mudarat gitu kan, dan juga mantra-mantra yang memang mantra-mantra untuk hal-hal tujuan tertentu yang berkaitan dengan sihir, yang memang ini sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ruqa watama ima watawalata asyirk. Nah ini sesungguhnya yang artinya sebagai berikut. Inna ruqa, sesungguhnya mantra-mantra, watama ina, dan jimat watawala syirk, dan pelet ya ini kan, dan pengasihan itu adalah kesyirikan gitu kan. Dan dulu diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, para sahabat bertanya ya Aba Abdillah Abdirrahman ya fatawa fakot ruko wa tamaimu fakot arafnahu inna ruko wa hadhihi ruko wa tamaimu fakot arafnahu. Sungguh tentang mantra-mantra dan jimat, sungguh kami udah ngerti itu. Wa matawalah, dan apa itu yang dinamakan tawalah, tiwalah itu, dan dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud ini bahwasanya
sesuatu, tiwala itu adalah sesuatu yang bisa yang dilakukan oleh para istri-istri gitu kan, yang menciptakan suasana kecintaan suami pada mereka, yang tentunya ini berkaitan dengan sihir gitu kan. Yang berkaitan dengan sihir ini yang dinamakan tiwalah atau tawalah ini kan, yang memang kalau di negeri kita sering dengar ya, kayak susuk pelet gitu kan, pengasihan dengan mantra-mantra, dengan benda-benda yang dimasukkan ke dalam tubuh pelakunya oleh paranormal. Ini teman-teman, ini jangan disepelekan, ini termasuk kesirikan ya teman-teman. Kayaknya ini masuknya kan ke sirik yang besar ya teman-teman. Ternyata pelet nih masuk ya gitu kan. Mantra-mantra yang memang kemudian di luar doa-doa yang ada di agama kita, ini mantra-mantra yang menuju kesirikan, mantra-mantra, kemudian jimat yang kita pakai, kemudian kayak benda-benda tertentu yang kita anggap bisa memberikan perlindungan, memberikan manfaat untuk kita ketika kita bawa, itu masuknya sepertinya masuk ke syirik besar ya, syirik al-akbar. Dan juga pelet ini masuk dalam hal klasifikasi syirik. Nah ini teman-teman, tanpa saya jelaskan ini, jangan sampai kemudian kita sudah beramal, sudah melakukan semua perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha meninggalkan larangannya, tapi kemudian tanpa sadar kita terperosok gitu kan, karena kurangnya ilmu pengetahuan. Makanya saya di hari ini membahas ini, dan akan selalu membahas ini tentang kesyirikan, karena ini fatal sekali ya dosanya ya teman-teman, menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akibatnya sangat fatal buat kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan makhluk ciptaannya, dan kita sebagai makhluk ciptaannya lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kemudian kita membuat dosa yang tanpa kita sadari, yang menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekurangan keilmuan kita. Oke teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita di siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.